Kalian kebayang gak, Gigs, kalau tiba-tiba ada fakta baru yang ngasih tahu kalau semua agama kita ini salah? Fakta ini diberitain di mana-mana, jadi trending topik di seluruh dunia. Peneliti-peneliti mengkonfirmasi kebenaran ini dan semuanya kredibel. Tiba-tiba lagi ada sosok entitas yang kita sebut Tuhan, Mesias atau Imam Mahdi muncul ke bumi. Kalian bisa ngelihatnya dengan sangat jelas dengan mata kepala kalian sendiri. Malah sosok Tuhan ini ngasih konfirmasi kalau fakta-fakta tadi itu justru yang benar, agama-agama kita ini yang sesat. Kita tahu di beberapa kepercayaan kalau sosok Imam Mahdi udah turun ke dunia, artinya kita akan mengalami masa-masa akhir zaman. Kira-kira kalian bakal ngapain, Gigs? Udah masuk akhir zaman tapi tiba-tiba kalian dikasih fakta kalau kepercayaan kalian salah. Pasti bakalan ngerasa bingung sih, takut, kehilangan arah, sampai benar-benar putus asa. Bingung mana yang benar, mana yang salah. Kalau dianggap salah, fenomenanya terlalu nyata buat dibilang sebagai hoax. Kalau dianggap benar, kalian ragu karena ajaran kalian yang sekarang kalian imani, rasanya kebenaran baru ini tuh terlalu menyimpang. Dan ternyata, ini semua cuma sebuah settingan. Sebuah rencana buatan sekelompok orang di balik bayangan buat menguasai dunia secara penuh. Tapi kalian gak tahu rahasia ini sama sekali. Rencana inilah yang usut punya usut berhasil diungkap dan disebarkan ke publik oleh seseorang, yang kemudian dikenal sebagai rencana Project Blue Beam. Apa itu Project Blue Beam? Teori konspirasi Project Blue Beam muncul pertama kali lewat tulisan seorang jurnalis investigasi atau konspirator asal Kanada bernama Serge Moniz tahun 1994. Serge Moniz merilis ide konspirasi ini melalui sebuah buku yang dia beri judul Project Blue Beam dalam kurung NASA. Moniz mengklaim dia berhasil mengungkap adanya dokumen rahasia yang berisi sebuah rencana final untuk menerapkan tatanan dunia baru atau New World Order melalui manipulasi kepercayaan dan pikiran menggunakan teknologi. Rencana ini dinamakan Project Blue Beam yang menurut dia akan dijalankan oleh NASA dan PBB. Sedikit konteks, konspirasi Project Blue Beam emang gak bisa dipisahin dari konspirasi tentang adanya suatu kelompok atau organisasi rahasia yang bisa ngendaliin kehidupan manusia. Mirip sama konspirasi soal Illuminati atau Freemason. Tapi dalam hal ini lebih mengarah ke New World Order. Serge Moniz sendiri sebenarnya merilis cukup banyak tulisan konspirasi lain, tapi konspirasi Project Blue Beam emang jadi yang paling terkenal. Meskipun Moniz nggak secara gamblang nyebutin kalau tulisan-tulisan konspirasinya saling berkaitan, tapi banyak juga yang berpendapat kalau tulisan lainnya itu emang terasa bersinggungan, bikin Project Blue Beam masuk akal. Di tahun 1990, Moniz menulis konspirasi tentang New World Order yang juga menjadi dalang di balik rencana Project Blue Beam. Di situ dia bilang kalau ada suatu kelompok rahasia yang punya agenda buat menerapkan tatanan dunia baru, di mana mereka bisa mengontrol dunia di balik layar. Mereka bisa ngatur sistem ekonomi, sosial, pendidikan, sampai ke hal-hal yang harus jadi tren di berbagai belahan dunia. Siapa yang perang, siapa yang kaya, siapa yang miskin, semua bisa mereka kendaliin tanpa ketahuan. Terus di tahun yang sama, tahun 1994, sebelum konspirasi Project Blue Beam, Moniz juga nulis konspirasi tentang adanya aktivitas rahasia CIA yang ngelakuin suatu eksperimen tentang obat-obatan dan vaksinasi. 1 tahun setelah merilis Project Blue Beam di tahun 1995, Moniz menulis konspirasi lainnya berjudul The Protocol de Toronto atau 666. Tulisan ini berisi klaim Moniz tentang adanya sebuah protokol milik suatu kelompok Masonic yang menyebut diri mereka dengan kode angka 666. Protokolnya berjudul The Protocol of the Elder of Zion. Intinya protokol ini adalah agenda buat menduduki posisi-posisi penting dalam bidang politik di berbagai negara buat dapetin kekuasaan atas negara-negara di dunia. Singkat cerita, Moniz mengklaim kalau kelompok 666 udah mulai menjalankan protokol ini dalam 20 tahun terakhir, di mana mereka udah berhasil dapetin posisi-posisi penting perpolitikan di banyak negara. Mungkin ada di dalam parlemen, mungkin jadi pemimpin negara, atau jadi orang yang bisa ngendalin presiden. Gak ada yang tahu, karena kelompok 666 ini benar-benar gak terdeteksi. Caranya pun sah-sah aja secara administrasi, cuma kita gak bisa benar-benar tahu mana yang merupakan anggota 666 dan mana yang bukan. Nah, balik lagi ke Project Blue Beam, kesannya jadi kayak masuk akal kalau semuanya ini berhubungan. Bisa dibilang Project Blue Beam adalah senjata terakhir New World Order buat ngambil alih dunia secara masif dan terang-terangan. Project Blue Beam pengen ngasih doktrin baru yang disebut New Age Religion yang akan mengganti doktrin agama-agama kita saat ini. Pada dasarnya rencana ini pengen ngewujudin pengalaman akhir zaman yang kita anggap sesuai sama nubuat akhir zaman di setiap kepercayaan.
New Age Religion jadi pondasi yang paling penting dari rencana ini sebelum nantinya New World Order bisa mengendalikan kehidupan manusia secara penuh. Project Bluebeam sendiri terdiri dari 4 tahap, di mana unsur utama dari rencana ini adalah menghapus agama lama dan menggantinya dengan New Age Religion, mengurangi populasi, memanipulasi pikiran, dan mengendalikan semua manusia. Disclaimer dulu ya, kalau aku cuma merangkum ide Monas tentang konspirasi Project Bluebeam karena pembahasannya tuh cukup sensitif menyinggung agama-agama yang kita imani. 4 tahap Project Bluebeam. Tahap pertama, gempa buatan dan penemuan palsu. Sebelum ke tahap pertama, menurut Monas dan beberapa jurnalis atau bisa dibilang konspirator yang sepaham, New World Order udah lebih dulu melakukan langkah persiapan. Mereka mempersiapkan manusia secara psikologis supaya nantinya ketika Project Bluebeam dimulai, manusia bakal lebih mudah menerima fenomena baru yang dibuat. Caranya, pakai suguhan kisah-kisah pop culture yang biasanya main-main di zona gray area, zona abu-abu, antara fiksi dan juga ilmiah. Hal inilah yang umum kita lihat di film-film. Jadi emang terkesan fiksi dan hampir pasti nggak mungkin terjadi, tapi dibilang masuk akal juga iya. Misalnya kayak film Jurassic Park tentang rekayasa genetik yang ngebangkitin lagi dinosaurus yang udah punah jutaan tahun lalu. Di satu sisi ilmuwan kita udah bisa banget ngelakuin rekayasa genetik semacam ini, tapi rasanya nggak memungkinkan buat ngelakuin itu ke dinosaurus. Nah, suguhan-suguhan kayak gini yang dibuat jadi lebih disukain sama orang-orang. Mulai dikasih ini ke kita, dipaparin ke kita. Terus-menerus, bertahun-tahun. Sampai masyarakat sendiri nggak akan ngerasa aneh kalau tiba-tiba nantinya ada hal baru yang benar-benar mustahil. Misalnya kayak Star Trek yang nampilin touchscreen, yang waktu itu rasanya kayak hal yang mustahil. Tapi ternyata akhirnya teknologi itu bisa kita pakai secara luas sekarang. Project Bluebeam sendiri jadi rencana yang bakal dilakuin setelah kita dianggap siap. Tahap pertama dari Project Bluebeam adalah melakukan gempa buatan dan munculin penemuan arkeologi baru. Goals utama dari tahap pertama ini buat ngasih pemahaman baru soal agama secara masif lewat sentuhan yang lebih ilmiah dan masuk akal. Gempa bumi buatan ini akan dilakukan secara berkala yang terjadi di titik-titik lokasi tertentu. Mereka bakal ngincar lokasi-lokasi yang sebelumnya udah punya tanda-tanda misteri yang belum berhasil diungkap secara arkeologis. Serentetan gempa bumi ini ceritanya bakal dorong semacam situs atau artefak misterius muncul ke permukaan setelah sebelumnya terkubur dan belum pernah tersentuh peradaban. Anehnya, penemuan-penemuan ini berisi pemahaman baru yang sama, padahal munculnya di beberapa lokasi berbeda. Isinya kurang lebih ngasih tahu kalau ternyata pemahaman kita tentang semua agama yang udah ada ini salah. Kita salah memahami dan keliru dalam interpretasi doktrin-doktrin agama yang udah kita yakini selama berabad-abad. Error pemahaman ini bisa terjadi karena apa yang kita baca itu kurang lengkap. Kita cuma membaca penggalan-penggalan dari sebuah ajaran agama yang benar. Karena kita tahu cuma sepotong-sepotong, makanya jadi ada banyak agama yang beda-beda. Kesalahpahaman ini juga akhirnya menyebabkan begitu banyak konflik di dunia. Nah, penemuan baru inilah yang seolah-olah melengkapi dan membenarkan ajaran agama yang seharusnya kita imani. Jadi seharusnya agama itu cuma satu, nggak beda-beda, kayak yang udah kita kenal sekarang. Penemuan ini kemudian akan diteliti secara kredibel dan diberitain secara masif di seluruh dunia. Jangankan penemuan sebesar ini, kecelakaan pesawat pun akan jadi trending topic sih di seluruh dunia. Bayangin kalau kita ngeliat penemuan semacam ini di berita. Bukan cuma lewat artikel atau thread yang ditulis orang-orang, tapi benar-benar diberitain sama media-media besar yang kredibel. Nah, di tahap pertama ini, masyarakat akan mulai terbagi jadi dua kubu. Ada yang yakin kalau penemuan ini benar, ada yang masih bertahan dengan iman keyakinannya masing-masing. Kebingungan, perdebatan, dan konflik-konflik kecil diperkirakan bakalan terjadi di seluruh dunia. Tahap 2, The Space Show. Setelah beberapa waktu, dunia dihebohkan sama penemuan-penemuan tadi, di tahap kedua, Project Bluebeam bakal nampilin suatu fenomena aneh di langit. Mereka menyebutnya dengan The Space Show, atau pertunjukan di langit. Tujuan dari tahap kedua ini adalah buat mulai ganti keyakinan lama dengan keyakinan baru, yaitu New Age Religion. The Space Show ini bakal nampilin suatu fenomena yang seolah-olah menggenapi gambaran akhir zaman. Sesuai dengan apa yang udah dinubuatkan pada setiap ajaran agama yang kita kenal. Mereka bakal pakai teknologi yang dikembangin sama NASA buat nampilin The Space Show ini. Caranya dengan memancarkan proyeksi laser dari sejumlah satelit di luar angkasa menuju lapisan sodium di atmosfer sebagai layarnya. Kurang lebih di ketinggian sekitar 60 mil atau 96 km di atas permukaan tanah. Gambar proyeksinya pakai teknik hologram optical 3 dimensi yang bakal bikin hasilnya terlihat sangat nyata buat dilihat dari berbagai sisi. Masih terkait soal agama dan keyakinan, setiap daerah akan mendapatkan proyeksi hologram yang beda-beda, tergantung dari agama apa yang dominan di daerah itu.
Misalnya di Filipina yang mayoritas beragama Katolik, mungkin aja proyeksi yang terlihat di langit adalah hal-hal yang relevan dengan doktrin ajaran Katolik. Beda lagi di Arab Saudi, proyeksi yang terlihat di langit mungkin aja hal-hal yang relevan dalam agama Islam. Selain visual, satelit-satelit ini juga bisa ngasilin suara. Satelit-satelit ini juga punya kemampuan buat memancarkan tractor beam, yaitu gelombang energi yang bisa mengangkat makhluk hidup ke udara. Istilah tractor beam ini biasanya dipakai sama para ufologists buat menyebut energi yang dihasilin UFO atau piring terbang yang bisa narik hewan ternak atau makhluk hidup melayang ke udara di tengah-tengahnya. Nah, buat ngejalanin The Space Show, mereka pakai beberapa superkomputer. Nantinya, komputer-komputer ini yang bakal ngatur posisi orbit satelitnya, ngatur dimensi proyeksinya, ngatur hasil suaranya, ngatur dialek dan bahasanya, sampai ngaktifin tractor beam. Pertama-tama kita bakal ngelihat kemunculan sosok-sosok kunci dari setiap agama, sebut aja kayak Yesus, Nabi Muhammad, Buddha, dan lain-lain. Awalnya akan terlihat seperti datang dari luar angkasa, terus mendekat ke bumi dan melayang-layang di langit. Setelah beberapa waktu terlihat di langit, sosok-sosok ini terbang mendekat satu sama lain, bertabrakan dan menggabungkan diri menjadi satu sosok Mesias baru. Sosok Tuhan baru atau Mesias baru ini disebut Maitreya atau Maitreya. Banyak konspirator yang berpendapat bahwa sosok inilah yang disebutkan sebagai Antichrist atau Antikristus. Sang Mesias baru ini bakal berbicara dengan suara menggema, menggunakan bahasa dan dialek yang disesuaikan dengan masing-masing daerah tempat proyeksinya. Dia akan memberikan doktrin baru tentang New Age religion, menjelaskan misteri dari berbagai artefak baru yang ditemuin sebelumnya. Sosok ini bahas tentang segala tulisan dan ayat, menjawab segala kebingungan, dan ngasih penjelasan atas semua yang kita salah pahami. Dia juga menyalahkan manusia karena membentuk semua ajaran agama itu, berkata bahwa agama-agama inilah yang jadi sumber dari segala konflik. Di tahap ini juga, beberapa orang bisa terangkat ke udara pakai teknologi tractor beam tadi. Dari yang sebelumnya manusia udah kebagi jadi dua sisi, mulai banyak perdebatan. Di tahap kedua ini, intensitas ketegangannya bakal meningkat drastis. Orang-orang mulai saling nyalahin. Mereka mulai nyingkirin dan ngelakuin persekusi ke orang-orang yang dianggap masih kuat meyakini agamanya. Penampilan The Space Show ini memantik sebuah perang suci besar di seluruh dunia, The Great Holy War. Orang-orang dengan keyakinan baru bakal berperang dengan orang-orang yang masih beriman sama agamanya. Perang ini diperkirakan bakal memakan cukup banyak korban. Pihak PBB kemudian akan menghentikan perang dengan menetapkan kalau New Age religion adalah keyakinan baru yang benar dan tidak bisa lagi disangkal. Monash bakal menyebutkan kalau PBB akan menggunakan lagu Song of Joy karya Beethoven sebagai lagu anthem dalam upacara peresmian New Age religion ini. Tahap 3, manipulasi pikiran dan komunikasi. Setelah New Age religion ini jadi satu-satunya agama fundamental di dunia, di tahap ketiga NASA mulai menggunakan telepathic electronic two-way communication, yaitu teknologi yang bisa memancarkan suatu gelombang frekuensi elektromagnetik ke otak manusia. Teknologi ini bikin orang yang nangkep sinyalnya bisa ngelihat sosok Tuhan baru tadi, dengerin suaranya, dan bahkan bisa berkomunikasi langsung dengannya secara dua arah. Gelombang frekuensi ini dipancarkan secara acak, jadi beberapa orang yang bisa berkomunikasi sama Tuhan ini akan disebut channelers. Channelers bakalan punya peran buat lebih memperluas doktrin-doktrin New Age religion ke orang-orang sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, gelombang frekuensi ini bakal dipancarin ke lebih banyak orang, bikin jumlah channelers terus bertambah. Orang-orang udah mulai berubah, mereka bakal ngikutin apapun yang dikatakan sama New Age religion lewat proyeksi Tuhan baru ini. Sementara sisa orang-orang yang masih belum percaya bakal diburu keberadaannya. Proyeksi pikiran ini bakal jadi langkah awal New World Order buat mencapai total social control, yaitu kontrol penuh atas kehidupan manusia di seluruh dunia. Tahap 4, kekacauan global, serangan supernatural, dan elektronik. Masuk ke tahap 4. Finalisasi Project Bluebeam bakal munculin kekacauan global lewat elemen supernatural dan jaringan elektronik. Tahap terakhir ini punya tujuan buat menciptakan ketakutan, nyiptain ketergantungan manusia pada New World Order, dan menghilangkan kebebasan bagi manusia di seluruh dunia. Setelah segala kekacauan terjadi, Tuhan baru muncul, mendirikan agama baru, lalu kehidupan manusia bakal dibuat masuk ke masa-masa kelam. Setan-setan bermunculan, invasi alien, politik runtuh, ekonomi hancur, semua ini dibuat agar nantinya New World Order bisa dapetin kendali sepenuhnya. Project Bluebeam bakal pakai gelombang frekuensi tadi buat munculin ilusi supernatural. Elemen supernatural ini punya 3 jenis orientasi. Orientasi pertama, orang-orang dibuat yakin tentang adanya invasi alien di kota-kota besar di dunia. Makhluk asing ini ceritanya diyakini datang menginvasi bumi karena bumi udah jatuh dalam kekacauan. Jadi mereka bisa lebih bebas nguasain tanpa perlawanan.
Keyakinan ini akhirnya menimbulkan rasa curiga satu sama lain, jadi memprovokasi negara-negara besar buat mulai nyerang pakai senjata nuklir demi melawan invasi itu. Tapi ternyata setelah itu PBB bisa membuktikan kalau invasi alien di bumi itu sama sekali nggak ada. PBB akhirnya ngambil langkah tegas buat ngatur semua negara supaya manusia nggak jatuh dalam kehancuran dengan skala yang lebih besar. PBB ngukum negara-negara yang pakai nuklir mereka karena dianggap melakukan kesalahan fatal, juga melucuti semua senjata nuklir yang masih ada tanpa kecuali. Orientasi kedua, bikin sisa umat Kristen yakin bahwa the rapture atau peristiwa pengangkatan itu dilakukan melalui intervensi alien. Mereka dibuat yakin kalau invasi alien-alien inilah yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari penindasan dan kehancuran di bumi. Sementara invasi alien ini malah dianggap sebagai musuh yang cari kesempatan di tengah-tengah kekacauan bumi sama orang-orang penganut New Age religion kayak di orientasi yang pertama tadi. Kata the rapture atau pengangkatan di sini mengacu ke keyakinan umat Kristiani ya gigs, di mana mereka percaya akan adanya peristiwa bagi orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun udah meninggal, akan diangkat ke surga untuk bertemu dengan Tuhan sebelum atau selama masa sengsara besar. Kenapa hanya umat Kristen yang dibahas? Aku juga kurang tahu, tapi menurut Mona seperti itu. Orientasi ketiga dengan menyebarkan ilusi munculnya kekuatan supernatural secara masif. Ilusi ini masih pakai gelombang frekuensi yang dipancarin ke otak, tapi di masa ini sinyalnya mulai dipancarin lewat benda-benda elektronik di sekitar kita. Kabel optik, TV, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Pancaran gelombang ini nyitain halusinasi dalam pikiran semua orang. Orang-orang bakal ngelihat ilusi hantu-hantu atau monster-monster yang berkeliaran. Bentuk hantu-hantu yang muncul ini disesuaikan dengan manifestasi pemahaman orang-orang tentang sosok pengikut iblis yang memang akan muncul di akhir zaman. Halusinasi ini dikasih terus-menerus sehingga menimbulkan ketakutan tanpa henti. Akhirnya, orang-orang mulai menderita gangguan psikologis berat permanen, mulai terjadi histeria massal di seluruh dunia, kehilangan kewarasan, ningkatin kasus bunuh diri, dan pembunuhan. Di tengah ketakutan hebat ini, orang-orang makin menerima sang Mesias baru secara penuh dengan segala pemahaman tentang New Age religion dan aturan New World Order-nya. Orang-orang bakal ngelakuin apapun supaya bisa diterima sama New Age religion, walaupun mereka harus ngorbanin kebebasan mereka. Beriringan sama manipulasi secara supernatural, Project Bluebeam juga ngatur kekacauan global secara ekonomi dan geopolitik. Setelah penemuan yang mengungkap kesalahan beragama, segala fenomena aneh, dan perang-perang yang terjadi, di tahap ini PBB bikin kondisi di mana seluruh dunia jatuh dalam krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Bencana ekonomi ini nggak sampai benar-benar hancur total, tapi dibuat cukup parah supaya PBB bisa ngenalin sistem transaksi baru yang mau nggak mau harus diterima sama semua orang. Tujuan utamanya buat bikin semua orang jatuh dalam kemiskinan, karena kalau semua orang miskin, gak ada lagi orang-orang yang bisa punya cukup dana buat perang melawan mereka. Mata uang di seluruh dunia hancur, sama sekali gak ada harganya, sampai masyarakat benar-benar kesusahan buat sekedar beli sepotong roti. Kelaparan, kekerasan akhirnya terjadi di mana-mana, sampai akhirnya PBB yang lagi-lagi harus ngambil alih buat mencegah kehancuran global. Sistem transaksi baru yang mereka ciptain semuanya dilakuin menggunakan sistem elektronik. Caranya bukan lagi pakai saldo kayak mobile banking, bukan lagi bayar pakai nominal sesuai nilai barang yang mau kita beli. Tapi ditetapkan apa yang bisa kita dapat sesuai jatahnya. Cara bertransaksinya nggak lagi bebas. PBB atau New World Government bikin sebuah dewan yang berwenang buat ngatur perekonomian dunia. Orang-orang bakal sangat bergantung sama dewan ini buat bertransaksi. Apa yang bisa dibeli dan dijual, semua diawasin lewat sistem ini. Misalnya, kalau kalian mau beli beras, jatah kalian cuma 1 karung selama sebulan. Kalian nggak akan bisa beli lagi lebih dari itu. Segala sumber bahan baku, termasuk sumber makanan kayak pertanian, peternakan, perkebunan juga diambil alih dan dikelola sama Dewan Ekonomi ini. New World Order juga nanemin microchip ke semua hewan liar, burung-burung, dan ikan-ikan supaya sistem jatah ini tetap bisa terkontrol walaupun didapat dari alam liar. Hal ini dilakuin buat mencegah adanya pembangkang, kayak orang yang ngerasa bisa nggak bergantung sama aturan New World Order, para pelarian dan para pemberontak. Tapi kenapa microchipnya justru disisipin ke hewan-hewan bukan ke orang-orang kayak semacam sistem registrasi? Karena hal ini lebih gampang dilakuin daripada harus maksa orang buat ngelakuin registrasi dan tanam chip. Masih ada resiko perlawanan, ada yang bisa sembunyi, ada yang bisa kabur. Dengan begini, sumber makanan di alam liar jadi nggak luput dalam pengawasan. Kalau ada orang yang berburu atau mancing, microchipnya bakal melacak keberadaan orang itu. Mungkin bisa aja orang itu dapat 1 atau 2 yang nggak ada microchipnya, tapi nggak akan lama sampai akhirnya dia dapetin hewan yang ada microchipnya. Jadinya, orang-orang nggak ada lagi yang bisa berburu atau mancing seenaknya buat dapat makanan lebih, dijual lagi untuk dapat keuntungan lebih, atau bahkan nggak ada lagi akses makanan buat orang-orang yang mau kabur dari kekuasaan New World Order.
Bayangin, orang-orang yang mau membangkang, mereka nggak bisa dapat akses makanan, nggak bisa dapat fasilitas-fasilitas kayak kesehatan dan pendidikan, nggak bisa dapat akses transportasi dan lain-lain. Kalau ada pembangkang, cepat atau lambat mereka bakal kelaparan. Sekalinya berburu ke alam liar, mereka bakal dilacak. Nah, setelah 4 tahap ini dilakuin, PBB sebagai New World Government atau pemerintahan dunia baru, akhirnya jadi satu-satunya pihak yang kontrol penuh kehidupan manusia. Mereka bikin semua orang cuma boleh punya satu visi, yaitu dukung New World Order. Dikatakan juga kalau mereka menggunakan New Age religion dan penilaian psikologis buat ngelakuin screening kondisi masyarakat, buat nyeleksi orang-orang yang dianggap bisa membahayakan kekuasaan New World Order. Orang-orang ini kayak orang-orang yang masih mengimani agama lama atau orang-orang yang masih punya pikiran kreatif dan lain semacamnya. Nah, orang-orang pembangkang ini diburu, selain mereka nggak bisa dapat akses apa-apa, nggak bisa cari makan di alam liar, mereka yang ditangkap ini antara di penjara, dimasukin ke camp kerja paksa, jadi bahan eksperimen, atau sekedar buat diambil organ dalam tubuhnya. Menurut Monas, orang-orang yang diburu ini ketika ditangkap bakal dibawa ke fasilitas tahanan yang kebagi jadi 6 klasifikasi. Setiap klasifikasinya disimbolin dengan masing-masing warna dalam pelangi. Fun fact-nya, simbol pelangi ini mereka pakai buat melambangkan jembatan yang menghubungkan New World Order dengan dunia satanis, dunia impian atau surganya New World Order. Jadi ibaratnya, orang-orang yang ditangkap ini bakal ngelewatin jembatan pelangi biar bisa masuk ke surganya New World Order. Klasifikasi 1 adalah untuk anak-anak keturunan Kristen. Mereka akan dijadikan persembahan manusia atau menjadi budak pemuas nafsu. Klasifikasi 2, orang-orang yang akan dijadikan bahan eksperimen buat menguji obat-obatan atau teknologi baru. Klasifikasi 3, orang-orang yang fisiknya masih sehat buat nantinya jadi suplai organ tubuh. Klasifikasi 4, orang-orang fisiknya masih sehat tapi difungsikan buat kerja paksa di berbagai fasilitas milik New World Order. Klasifikasi 5, buat tahanan internasional yang akan diberikan edukasi ulang tentang doktrin-doktrin New Age Religion dan New World Order. Dan klasifikasi 6 berisi tahanan-tahanan yang hanya akan diberikan eksekusi mati. Tujuan Project Bluebeam. Kalau kita ngebayangin hasil dari 4 tahap Project Bluebeam tadi, kesannya dunia cuma akan jadi distopia suram yang gak akan nyaman buat ditinggalin. Tapi kenapa New World Order bikin rencana semacam Project Bluebeam ini? Tujuan besarnya yang mau dicapai setelah Project Bluebeam selesai, ya supaya para member New World Order ini akhirnya bisa punya kontrol secara penuh kepada siapapun di dunia, tanpa intervensi. Nggak lagi harus repot-repot nyusup masuk ke petinggi-petinggi pemerintahan, nggak lagi harus repot-repot main politik, nggak lagi harus sembunyi-sembunyi, semuanya bisa dikendalikan sesuka hati. Yang pasti mereka hidup lebih bebas, nggak seperti masyarakat biasa lainnya yang nggak lagi punya kemerdekaan. New World Order mandang orang-orang dunia nggak lain hanyalah sebatas sumber daya. Justru kelompok New World Order ini akhirnya bisa hidup tanpa ketakutan. Gak akan ada lagi konflik antar kelompok, bahkan antar negara. Gak akan ada lagi kerusuhan atau ancaman kerusakan global. Gak ada lagi masyarakat yang kaya yang ngerasa bisa ngelawan New World Order, baik langsung atau gak langsung. Gak ada lagi perang, dan lain sebagainya. Sebelum mereka bisa dapetin tujuan besar itu, para konspirator nyimpulin kalau rencana Project Bluebeam yang dibuat harus memenuhi 4 tujuan ini. Yang pertama, menghapus semua keyakinan tradisional soal agama, termasuk segala bentuk fanatisme dan pikiran-pikiran abstrak tentang sosok ilahi yang ngasih harapan. Yang kedua, ngapusin segala bentuk identitas nasional dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menghapus kebebasan tiap orang. Dan yang keempat, menghancurkan segala bentuk kreativitas, kayak dalam bidang artistik dan ilmiah. Semua orang harus punya satu mindset, yaitu mendukung New World Order. Para konspirator juga berpendapat kalau skema rencana Project Bluebeam mungkin bisa aja berubah, apalagi setelah Monas berhasil mempublikasikannya. Tapi, apapun bentuknya, rencana Project Bluebeam harus memenuhi 4 tujuan itu, supaya berhasil mendapatkan tujuan besar tadi. Kisah akhir, nasib tragis, Search Monas. Salah satu hal yang bikin konspirasi Project Bluebeam semakin kontroversial adalah rumor tentang kisah akhir Search Monas yang tragis sebelum meninggal. Search Monas dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1996, 2 tahun setelah dia mempublikasikan tulisan tentang Project Bluebeam, dan 1 tahun setelah dia menerbitkan konspirasi terakhirnya tentang 666. Laporan resmi penyebab kematiannya dikatakan akibat penyakit jantung, tapi para pengikutnya percaya kalau dia sengaja dibungkam karena udah terlalu banyak mengungkap rahasia terlarang. Search Monas sendiri diketahui nggak pernah memiliki riwayat penyakit jantung sama sekali semasa hidupnya. Salah satu kontroversi laporan kematian Monas yang cukup tragis ditulis sama seseorang bernama Dorothy Dart, sesama jurnalis yang tergabung dalam The International Free Press Society.
Beberapa waktu sebelumnya, Dorothy yang waktu itu berada di Australia bilang kalau dia sempat nerima surat dari Monash. Di surat itu Monash bilang kalau dia nerima banyak ancaman dan gak berharap buat selamat. Pesan inilah yang akhirnya dorong Dorothy buat nyari tahu kabar Monash. Serge Monash punya 2 orang anak, perempuan berusia 8 tahun dan laki-laki berusia 7 tahun. Keduanya dikatakan menjalani pendidikan homeschooling di rumah. Nah, ternyata 1 hari sebelum kematiannya, ada beberapa petugas otoritas setempat yang datengin rumahnya Monash. Mereka datang buat bawa pergi kedua anak Monash secara paksa supaya diurus sama lembaga pemerintah atas dasar tuduhan penelantaran anak. Monash juga dituduh ngelakuin kekerasan emosional pada anak-anaknya dan dituduh telah sengaja ngelarang anak-anaknya dapetin pendidikan yang layak di sekolah reguler. Atas tuduhan-tuduhan ini, Serge Monash ditangkap dan ditahan. Dia sempat nginep 1 malam di penjara, tapi diperbolehkan pulang besoknya. Gak lama setelah Monash udah ada di rumahnya, Serge Monash dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Selain Monash, Dorothy ternyata juga dapetin kabar kalau ada seorang jurnalis lainnya yang sama-sama meneliti tentang Project Bluebeam meninggal dunia, selisih beberapa minggu dengan kematian Monash. Sama seperti Monash, penyebab meninggalnya dilaporkan akibat serangan jantung, sementara orang ini juga nggak pernah punya riwayat penyakit jantung. Setelah kematiannya, anak-anak Monash juga nggak dibalikin sih ya. Keberadaan mereka juga nggak diketahui sampai saat ini. Tapi sebenarnya, laporan yang ditulis Dorothy ini kurang bisa aku konfirmasi karena belum ada bukti pasti yang mendukung apa yang diceritain Dorothy ini. Tapi yang pasti dia memang udah meninggal dunia nggak lama setelah dia nulis konspirasinya tentang Project Bluebeam dan 666. Semuanya juga bilang kalau dia emang meninggal karena serangan jantung. Ada juga rumor tentang kekerasan yang dialamin sama Monash sebelumnya. Rumor ini diambil dari hasil transkrip rekaman presentasi Monash. Dalam rekaman ini, Monash ngejelasin tentang Project Bluebeam-nya NASA yang dilakuin dan kemudian ditranskrip sama International Free Press in Canada. International Free Press Network ini ngaku kalau mereka ini bukan suatu grup religius atau organisasi politik, tapi agensi jurnalistik investigasi independen yang mencakup bidang politik, ekonomi, medis, dan militer. Nah, International Free Press Network ini juga sebenarnya agak susah buat dikonfirmasi kredibilitasnya. Di sini mereka bebas nulis apapun terkait bidang-bidang tadi ya sebagai bentuk perlawanan tanpa dibatasi validitas data atau sumber informasi yang kredibel. Mereka bahkan ngasih alamat yang udah nggak valid lagi. Media ini juga yang jadi tempat bernaung Serge Monash dalam melakukan jurnalistik investigasinya, tepatnya dari cabang yang ada di Kanada. Rekaman tadi adalah rekaman suara yang nggak punya tanggal, tapi dalam presentasi itu Monash sempat nyebut tahun 1983 sebagai 11 tahun yang lalu, yang berarti bisa diasumsikan kalau rekaman itu dibuat tahun 1994. Monash juga sempat bilang kalau dia berapa kali dapat ancaman kekerasan, tapi nggak bisa dikonfirmasi siapa dan apa bentuk ancaman itu. Karena kualitas rekaman yang buruk, Monash yang kurang lancar berbahasa Inggris, dan dengan logat Prancisnya yang masih kental banget, ada beberapa kata-kata yang nggak berhasil ditranskrip dan diterjemahin. Jadinya, emang ada bagian-bagian transkrip yang kerasa kurang nyambung, atau nggak ketangkap maksudnya apa. Di rekaman ini juga, Monash kayaknya meyakini kalau tadinya Project Bluebeam pengen dilakuin tahun 1983, tapi ditunda. Nah, dari rekaman ini, terutama karena pengakuan Monash yang menerima banyak ancaman dari waktu ke waktu, para konspirator berasumsi kalau akhirnya Monash dibunuh, bukan kematian alami akibat serangan jantung. Hal-hal kontroversial yang bisa mengkonfirmasi Project Bluebeam. Dalam rekaman presentasi Monash tadi, dia berstatement kalau sebenarnya rencana ini kan mau dimulai tahun 1983. Nah, kelanjutannya Monash kayak pengen memperingati orang-orang buat mulai waspada tentang tanda-tanda project ini tahun 2000. Para konspirator yang sependapat sama Monash juga nganggap kesiapannya belum mendukung kalau harus dilakuin tahun 1983. Makanya segala perkembangan teknologi dan fenomena-fenomena yang ada dari tahun 1984, 2000, dan sampai saat ini, semuanya terkesan kayak dilakuin buat mendukung kelancaran Project Bluebeam. Sebut aja perkembangan superkomputer. Pertama kali dibuat tahun 1946, terus kemampuannya meningkat pesat tahun 1970-an, dan justru lebih pesat lagi di tahun-tahun berikutnya sampai sekarang. Kita ingat di tahap kedua, Project Bluebeam pakai superkomputer buat ngatur berjalannya The Space Show. Dengan kemampuan komputer yang kita punya saat ini, mungkin aja hal itu udah bisa dilakuin. Faktanya dari tahun 1970-an, Uni Soviet udah pernah punya komputer canggih yang bisa mengekstrak dan nampung data hasil tangkapan satelit di luar angkasa. Komputer ini menampung dan memproses real-time segala informasi tentang fisik dan psikologi, tentang anatomi, komposisi elektromekanikal dari tubuh manusia, unsur-unsur electrical, chemical, dan biologis dari otak manusia,
sampai segala bahasa, logat, budaya, dan juga arti-artinya. Jadi kebayang nih, ada satelit yang ngorbit muter-muter bumi. Satelit ini ngamatin seluk-beluk setiap manusia yang ada di bumi. Nah, data-data ini langsung terkirim ke komputer canggih, punyanya Uni Soviet. Data-data yang dikumpulin ini bisa diproses, jadi bisa langsung diketahui kondisi fisik dan psikologis orang-orang seperti ini. Budayanya di daerah ini seperti ini, konfliknya yang terjadi begini, dan lain-lain. Tapi terus kita tahu Uni Soviet udah bubar, perang dingin selesai, jadi kita nggak tahu nih di mana kabar komputer ini sekarang. Ada juga rumor tentang sebuah penelitian di Amerika Serikat yang memancarkan gelombang radiasi berfrekuensi rendah ke sistem neuromuscular otak manusia. Penelitian ini dilakuin buat nemuin teknologi yang bisa memperbaiki sistem penglihatan atau memperbaiki pendengaran yang udah nggak berfungsi. Tapi rumornya penelitian ini udah dibuat, tapi bukannya buat nyembuhin saraf, melainkan digunakan buat mempengaruhi pikiran. Alat ini digunakan oleh CIA dan FBI buat mempengaruhi orang-orang yang terlibat sama agenda politik tertentu. Sebenarnya banyak banget sih fenomena-fenomena yang kalau dipikir-pikir rasanya kok kayak sejalan sama langkah mewujudkan Project Bluebeam. Gak cuma dari sisi teknologi yang perkembangannya jadi terasa cepet banget, mulai dari VR sampai AI, peristiwa-peristiwa kayak kejadian 9/11, konflik ISIS, penampakan fenomena aneh di langit, berkembangnya penganut flat earth, penyebaran woke culture, sampai ke film-film yang makin ngaburin realitas. Aku nggak mungkin ngebahas semuanya sekaligus, tapi di sini aku coba jelasin secara singkat beberapa fenomena yang menurut aku menarik, yang soalnya bisa mendukung kebenaran tentang adanya Project Bluebeam. Eksperimen MKUltra. Setelah sebelumnya jadi sebuah teori konspirasi yang beredar di kalangan masyarakat, kita sempat dikejutkan karena eksperimen MKUltra benar-benar ada dan pernah dilakuin. CIA mulai mendeklasifikasi atau merilis ke publik proyek MKUltra tahun 2001 dan udah mempublikasikan dokumen-dokumen mengenai MKUltra di situs resminya. MKUltra ini adalah sebuah program eksperimen yang dilakuin sama Office of Scientific Intelligence-nya CIA dan US Army Biological Warfare Laboratories buat ngelakuin pengendalian pikiran. Eksperimen-eksperimennya dilakuin terhadap beberapa warga Amerika Serikat dan Kanada sebagai subjek manusia yang seringkali juga dilakuin secara ilegal tanpa persetujuan subjek. Eksperimen ini dilakuin buat ngembangin berbagai metode obat-obatan dan prosedur buat bisa ngendalin pikiran para subjek. Jadi nantinya bisa mendorong perilaku orang itu yang berfungsi buat efektivitas proses interogasi. Simpelnya eksperimen MKUltra ini nyoba nemuin cara buat bisa ngendalin pikiran seseorang. Salah satunya eksperimen yang memfokuskan pancaran sinar energi elektromagnetik pada otak subjek. Jadi, udah dibuktiin kalau dengan cara memfokuskan Ultra High Frequency atau UHF, Electromagnetic Energy Beams ke otak, bisa ngasih rangsangan yang signifikan ke otot. Kayak meningkatkan aktivitas otot atau nimbulin kelelahan otot. Arti singkatnya, pancaran gelombang frekuensi ini emang bisa memanipulasi kondisi stres seseorang. Asumsinya sih bisa punya efek mirip hipnosis, di mana orangnya bakal dibuat rileks, jadi bisa lebih reseptif sama sugesti yang dikasihin. Atau bisa juga ningkatin kondisi stres orang itu. UHF, Electromagnetic Energy Beams. Ini adalah radiasi elektromagnetik yang punya rentang frekuensi antara 300 MHz dan 3 GHz. Rentang frekuensi ini juga yang kita pakai, misalnya buat nyalurin siaran televisi, komunikasi satelit, sistem radar, atau microwave. Dengan memfokuskan gelombang microwave ini, bisa dipakai juga buat ngasih luka bakar ke kulit, ngilangin efek obat, lenyapin bakteri atau racun, dan mempengaruhi fungsi otak. Semua efek ini diungkapkan secara panjang lebar oleh CIA tanggal 21 Desember 1977 dalam kesaksian mereka di hadapan Subkomite Kesehatan dan Penelitian Ilmiah. Dr. Sidney Gottlieb, yang waktu itu memimpin proyek MKUltra, terpaksa membahas ruang lingkup penelitian CIA dalam menemukan teknik aktivasi otak manusia menggunakan metode elektronik jarak jauh. Jadi emang sebenarnya teknologi semacam ini udah ditemuin dan udah bisa dilakuin dari jauh-jauh hari. Cuma dengan memfokuskan gelombang microwave ke otak kita, mereka bisa secara gak langsung mengendalikan pikiran kita. Gak perlu internet atau microchip yang ditanam ke tubuh kita, gelombangnya bisa aja dipancarin lewat frekuensi radio, lewat satelit-satelit, atau benda-benda elektronik sekitar kita. Meskipun kita nggak tahu apakah CIA atau pihak lainnya yang udah benar-benar pakai metode pengendalian pikiran ini, tapi kita perlu ingat kalau teknologi semacam ini bahkan udah ditemuin sebelum tahun 1977. Jauh sebelum Monash ngungkap rencana Project Bluebeam yang kurang lebih pakai teknologi serupa. Bahkan mungkin jauh sebelum kita punya komputer pribadi di rumah.
Beberapa konspirator sih emang mencurigai keterlibatan hasil eksperimen MKUltra semacam ini di beberapa kasus politik. Misalnya, kayak Michael Dukakis, kandidat Partai Demokrat yang waktu itu berebut suara dalam pemilu tahun 1988 di Amerika Serikat ngelawan George Bush. Beberapa orang curiga kalau teknologi ini dipakai buat mempengaruhi performa public speaking Michael Dukakis, bikin dia kalah pemilu. Ada juga yang bilang kalau teknologi dipancarin ke istrinya, Kitty Dukakis, jadi bikin dirinya sempat punya pikiran buat bunuh diri. Tapi untungnya nggak sampai ngelakuinnya. Kitty Dukakis baru meninggal dunia tanggal 21 Maret 2025 kemarin, akibat komplikasi penyakit demensianya. Beberapa konspirator juga percaya kalau teknologi ini sering dipakai ke masyarakat umum di seluruh dunia, yang bertujuan bikin kita jadi lebih bodoh. Di mana sering digunakannya di masa-masa ini cuma sekedar langkah uji coba dalam rangka persiapan Project Bluebeam nanti. Metode tadi pun cuma salah satu dari beberapa eksperimen yang dilakuin dalam Project MKUltra. Komunikasi hologram NASA. Kita mungkin punya perdebatan dan konspirasi soal proyek pendaratan NASA di bulan, atau tentang proyek pemetaan planet Mars. Tapi apa kalian udah dengar kalau NASA ngelakuin komunikasi menggunakan teknologi hologram tahun 2021 lalu? Proyeksi hologram Dr. Joseph Smith, dokter bedah NASA, beserta timnya, ditampilkan secara real time di satelit ISS, terus berkomunikasi dengan astronot European Space Agency bernama Thomas Pesquet, yang waktu itu lagi bertugas di ISS. Istilahnya komunikasi ini disebut holoportasi. Jadi komunikasi ini sistemnya mirip kayak kita video call, tapi gambar yang muncul adalah proyeksi hologram diri kita, bukan sekedar hasil tangkapan kamera yang ditampilin di layar datar 2 dimensi biasa. Mirip kayak komunikasi hologram yang ada di franchise Star Wars misalnya. Holoportasi yang dilakuin ini pakai teknologi image capture khusus yang merekonstruksi, mengompres, dan mengirimkan visual model 3D seseorang. Holoportasinya dilihat melalui HoloLens, sebuah alat mixed reality headset milik Microsoft yang gabungin sensor, optik, dan teknologi pemrosesan holografik yang bisa memungkinkan penggunanya ngelihat gambar virtual atau memasuki dunia virtual. Nah, sistem komunikasi holoportasi kayak gini udah bukan hal baru lagi sekarang ini ya. Kita udah bisa ngelakuin lewat mixed reality headset kayak Apple Vision Pro. Tapi Apple Vision Pro baru muncul sekitar awal tahun 2024, sementara NASA udah ngelakuin itu di tahun 2021. Yang jadi lebih spesial adalah NASA ngelakuinnya secara real time ke stasiun ISS, yang bergerak dengan kecepatan 17.500 mph atau 28.000 km per jam, tanpa berhenti mengorbit. Astronotnya bisa ngatur dan ngepin posisi proyeksi hologramnya, jadi posisi hologramnya nggak akan pindah-pindah atau akan tetap ada di posisi yang sama dari yang udah diatur. Mirip kayak fitur yang ada di Apple Vision Pro, di mana kita bisa ngatur posisi layar-layar yang akan ditampilin, dan posisinya akan tetap ada di tempat yang sama. Gambar Dr. Smith dan timnya ditangkap menggunakan kamera HoloLens Kinect yang kemudian diproses pakai komputer dengan software eksak khusus. Menurut NASA, bentuk komunikasi baru ini bakal jadi cara mereka berkomunikasi di kemudian hari, di mana bisa mereka pakai buat komunikasi dengan hologram keluarga, tenaga medis, atau bahkan psikolog pribadi. Holoportasi yang dilakuin NASA ini emang bukan tampilan hologram pakai laser yang bisa digunakan di konser-konser, di mana juga bukan teknologi baru. Lebih ke sistem yang ada di mixed reality headset sejenis Apple Vision Pro. Tapi justru karena penggunaan hologram yang bisa berkomunikasi secara real time ini dilakuin pertama kali sama NASA, para konspirator nganggap kalau ini udah perkembangan yang dibuat buat dukung rencana Project Bluebeam. Mungkin awalnya kita masih memerlukan alat mixed reality headset, tapi gimana kalau nantinya proyeksi ini bisa langsung dipancarin ke otak manusia, sehingga kita bisa ngelihat dan berkomunikasi dengan proyeksi hologram seseorang atau sesuatu langsung di pikiran kita. Para konspirator khawatir kalau berita ini kesannya sesuai banget sama apa yang pengen dilakuin dalam rencana Project Bluebeam, di mana ada NASA dan teknologi proyeksi hologram. Project Satellite Starlink dan Neuralink masih berkaitan sama perkembangan teknologi nih, geeks, di mana kita tahu Elon Musk, pemilik Tesla, SpaceX, dan Platform X, ngembangin 2 produk yang diberi nama Starlink dan Neuralink. Emang sih nggak ada konspirasi yang nyinggung adanya suatu keanehan dari 2 produk yang coba dikembangin Elon Musk ini. Tapi buat sebagian orang yang ngikutin konspirasi Project Bluebeam, rasanya apa yang diciptain Elon Musk ini bakal bisa digunakan untuk mewujudkan Project Bluebeam. Apalagi emang adanya keterikatan Elon Musk lewat perusahaan SpaceX miliknya dengan NASA. Dengan Starlink, Elon Musk pengen ngasih layanan internet tanpa kabel yang bisa diakses dimanapun. Starlink pakai konstelasi atau rangkaian satelit di orbit bumi rendah buat bisa mancarin jaringan internet. Saat ini sih kita harus pakai
receiver Starlink buat bisa dapetin akses internet dari pancaran satelit-satelit ini. Tapi Starlink juga punya rencana buat ngadirin sistem direct to cell, di mana nantinya kita bisa mengakses jaringan internet Starlink langsung dari jaringan ponsel. Saat ini Starlink udah mengoperasikan 6.750 buah satelit yang mengorbit mengelilingi bumi buat ngasih akses layanan internet ini, dan masih akan terus ditambah. Nah, sebagian orang jadinya mulai menghubung-hubungkan proyek ini sama apa yang ada dalam rencana Project Bluebeam. Mereka khawatir kalau nantinya satelit-satelit ini adalah sarana yang nantinya bisa memunculkan The Space Show atau mancarin gelombang elektromagnetik. Di sisi lain, Elon Musk juga menciptakan Neuralink, perusahaan lainnya yang pengen ngembangin implan chip pada otak manusia. Implan ini disebut Brain Computer Interfaces atau BCIs, atau bahasa simpelnya chip otak. Mereka berharap kalau chip ini nantinya bisa berintegrasi sama fungsi otak. Chip ini berfungsi buat memetakan aktivitas sinyal otak, terus ngolah dan menginterpretasikan sinyal otak itu. Nantinya diharapin orang-orang yang ditanemin chip ini bisa ngontrol berbagai peralatan tanpa harus disentuh. Cuma pakai pikiran aja. Misalnya buat nyalain lampu, orang cuma perlu berpikir buat nyalain lampu. Hasil pikiran ini ngasilin aktivitas neuron di otak yang kemudian diterjemahkan oleh electrodes yang ada pada chipnya. Chip itu kemudian ngirim sinyal ke device smart home yang terhubung di rumah, kayak lewat Bluetooth atau Wi-Fi. Hasilnya, ting, lampu nyala, tanpa harus mengoperasikannya lewat smartphone lagi. Selain itu, Neuralink juga punya visi buat nggunain teknologi implan chip ini pada hal-hal lain, kayak memperbaiki kelumpuhan, ngobatin gangguan neurologis, atau bahkan ningkatin kemampuan otak, kayak misalnya mendownload pengetahuan langsung ke otak. Terlepas dari perdebatan kalau ini baik atau buruk, balik lagi orang-orang yang mengetahui soal adanya Project Bluebeam ngerasa kalau penemuan ini terlalu sesuai buat dipakai dalam ngejalanin rencana itu. Penampakan drone Amerika Serikat. Keluar dari penemuan dan perkembangan teknologi, orang-orang yang khawatir sama kebenaran adanya Project Bluebeam juga mempertanyakan beberapa fenomena aneh yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Salah satunya adalah penampakan drone misterius di wilayah New Jersey, Amerika Serikat. Wilayah New Jersey sendiri terkenal sering jadi tempat munculnya penampakan benda-benda terbang misterius yang akhirnya memunculkan spekulasi liar orang-orang akan UFO. Nah, pada 5 Desember 2024 lalu, orang-orang ngelihat adanya sejumlah besar drone misterius terbang di atas wilayah New Jersey selama beberapa minggu. Anehnya, pihak pemerintah kayak Phil Murphy, gubernurnya New Jersey, dan Andy Kim, senatornya New Jersey, justru memerintahkan investigasi atas kasus puluhan drone ini. Mereka mengklaim kalau drone-drone ini bukan milik pemerintah, tapi mereka juga menekankan kalau drone-drone ini tampaknya nggak jadi ancaman terhadap keselamatan publik. FBI dan beberapa lembaga penegak hukum yang menyelidiki kasus ini mengumpulkan foto dan video milik warga soal kasus ini. Awalnya puluhan drone ini terlihat terbang di sepanjang sungai Raritan, sekitar 80 km dari sebelah barat kota New York. Departemen Keamanan Dalam Negeri sendiri bilang kalau drone ini punya diameter kurang lebih 1,8 meter dan beberapa kali beroperasi dengan lampu yang dimatikan. Ukuran drone ini jauh lebih besar daripada drone yang biasanya cuma diterbangin sama penghobi drone. Drone-drone ini bahkan terlihat bisa terbang hindarin deteksi radar. Beberapa pihak sampai nekan Pentagon buat ngelakuin tindakan militer pada kasus ini karena diketahui secara umum masyarakat biasa nggak boleh sembarangan nembak drone. Setelah beberapa minggu kasus ini heboh, Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bilang kalau penampakan itu sebenarnya pesawat berawak yang diterbangin secara sah, bukan drone. Dan nggak punya bukti bahwa penampakan itu nimbulin ancaman keamanan nasional. Pesawat-pesawat ini juga nggak punya hubungan sama pihak asing atau bahkan makhluk asing. Cuma pesawat biasa yang udah punya izin buat terbang. Pastinya orang-orang ngerasa ada yang janggal sama fenomena ini. Lagi-lagi sebagian orang beranggapan kalau ini adalah sebuah percobaan atau latihan yang bakal dipakai buat jalanin Project Bluebeam nantinya. Ada sebuah post di situs Reddit yang kemudian viral soal kasus ini. Post ini dibuat sama pengguna Anonymous, berisi laporan detail dari seseorang yang punya identitas sebagai veteran operator radar salah satu agensi militer. Postingan itu bilang kalau drone-drone tadi sebenarnya adalah bagian dari operasi rahasia yang dilakuin sama US Space Force, militer antariksa Amerika Serikat. Dia jelasin bahwa hal itu adalah latihan militer yang lagi ngejalanin skenario full lockout, di mana pihak militer bisa ngambil alih atau memblokade sementara jaringan komunikasi dan radar milik warga sipil. Laporan ini juga bilang kalau ada sejumlah peluncuran satelit yang udah dilakuin dari bulan Oktober tanpa diumumin ke publik. Postingan ini akhirnya bikin orang juga ngaitin sama sebuah rumor. Sebelumnya ada rumor yang bilang kalau sejumlah kru platform berita CNN nangkep penampakan benda misterius pas ngelakuin syuting di suatu wilayah di New Jersey.
Wilayah ini sesuai sama tempat peluncuran satelit rahasia yang disebutin lewat postingan tadi. Hasil laporan kru CNN ini nggak pernah diterbitkan, akhirnya jadi rumor yang makin beredar di masyarakat. Nah, semua ini penampakan drone misterius yang ternyata cuma pesawat biasa, postingan yang mengungkap kalau drone-drone ini bagian dari latihan militer US Space Force, dan rumor soal peluncuran satelit rahasia justru bikin orang-orang lagi-lagi ngubunginnya sama persiapan Project Bluebeam. Orang-orang nggak lagi nganggep kalau fenomena ini ulah makhluk asing, tapi emang dilakuin sama suatu kelompok rahasia di balik pemerintah yang mau ngewujudin Project Bluebeam. Sebenarnya masih banyak lagi fenomena-fenomena yang dianggap mendukung kebenaran konspirasi Project Bluebeam yang nggak bisa semuanya aku bahas sekaligus. Masalahnya, semua serba-serbi soal konspirasi Project Bluebeam ini belum bisa dibuktikan secara pasti. Orang-orang yang skeptis nganggap kalau manusia pada dasarnya memiliki insting alami buat nggak percaya sama otoritas yang ada di atas mereka, terutama pemerintahan. Mereka bilang kalau kisah-kisah konspirasi semacam Project Bluebeam malah bisa memperparah situasi ini. Kisah-kisah kayak gini bisa mengaburkan pikiran rasional bagi manusia buat ngolah informasi. Misalnya kayak teknologi Elon Musk dan fenomena drone tadi. Karena orang udah terlanjur kemakan teori konspirasi kayak Project Bluebeam ini, apapun kisah sebenarnya dan tujuan aslinya, orang-orang lebih milih sama penjelasan yang lebih menyenangkan hati mereka, yaitu berkaitan sama konspirasi yang mereka percaya. Bagi orang-orang yang skeptis sama konspirasi Project Bluebeam, teori ini sebenarnya cuma karangan Serge Monas yang ngambil referensi dari karya-karya fiksi. Karangan ini dibuat atas dasar ketakutan pribadi Serge Monas sama hal-hal rahasia di balik kerja pemerintah. Mereka bahkan nganggep kalau manifestasi ketakutan dan delusi Serge Monas ningkatin stresnya sampai bisa nyebabin dia terkena serangan jantung, walaupun dia nggak punya riwayat sakit itu sebelumnya. Banyak juga pihak-pihak yang ngeluarin statement kalau teori ini adalah hoax terbesar dalam sejarah umat manusia. Pihak-pihak yang disebut punya kaitan kayak NASA, PBB juga bantah tuduhan kalau mereka punya rencana semacam itu. Nah, tapi orang-orang yang percaya atau sekedar tertarik sama teori konspirasi Project Bluebeam ini justru semakin banyak. Walaupun sekarang kalau kalian coba browsing dan nyari tahu soal Project Bluebeam di Google, pasti halaman pertama sampai kedua atau ketiga isinya soal penjelasan kalau Project Bluebeam itu hoax. Baru nemu yang benar-benar ngejelasin apa itu Project Bluebeam dan keanehan-keanehannya di halaman 5 ke atas. Ini karena orang-orang terus mengaitkan fenomena apapun yang menurut mereka cukup misterius sama apa yang dibahas di dalam Project Bluebeam. Misalnya kayak penampakan drone-drone misterius tadi, orang bertanya-tanya sama hal itu tapi nggak nemuin jawaban pasti. Jadinya terkesan nyambung banget sama Project Bluebeam. Jadinya konspirasi Project Bluebeam ini susah banget buat dilupain, muncul terus. Kalian sendiri gimana gigs menurut kalian? Apakah benar ternyata Serge Monas ngungkap rencana New World Order tentang Project Bluebeam ini sampai-sampai dia harus dilenyapkan? Atau ya emang benar kalau Project Bluebeam ini cuma sekedar karangan yang kebetulan bisa disambung-sambungin bahkan sampai sekarang? Kalau ternyata emang benar udah disiapin, teknologinya udah mateng, dan sebentar lagi dijalanin, kalian bakal ngapain gigs? Kalau kalian sadar dari tadi aku banyak pakai klip-klip dari film buat ilustrasinya supaya ngingetin aja kalau konspirasi ini ternyata benar, persiapan psikologis lewat film-film emang udah dilakuin sejak lama. Panjang juga ya video kita kali ini. Tapi menarik banget sih Project Bluebeam ini. Sebenarnya aku udah mau bikin dari lama dan memang preparationnya lama ya. Untuk skripter kita satu ini Valian buat ngerjain Project Bluebeam yang katanya draftnya udah jadi tapi kemudian ke wipe out dari komputer 2 kali. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, kalian punya pendapat lain tentang Project Bluebeam ini, silakan komen di kolom komentar. Be ready aja kali ya. And as always, thank you so much for watching. I hope you excited and I'll see you again on my next video. Bye! Caranya pun sah-sah aja secara Setelah beberapa waktu dunia dihebohkan sama buat mempengaruhi orang-orang yang terlibat. Laporan ini juga